Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan UAS Islamic Worldview. Saya Muhammad Basuki Sulaiman dengan dosen pengampu Dr. K. Haji Ahmad Halil LCMA. Baik, tanpa basa-basi saya akan memulai presentasi UAS Islamic Worldview pada hari ini. Integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab harus bersatu padu serta tidak boleh terpisahkan, karena orang ilmu tanpa adab maka ia akan melakukan banyak kerusakan di bumi. Dan orang yang beradab juga harus berilmu agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat berpadu dengan adab menjadi kesatuan. Orang yang beradab tanpa ilmu akan bertambah kebalikannya. Makanya ilmu tanpa adab seperti pohon tanpa buah yang bermanfaat untuk kita gitu. Jadi bagaikan pohon yang tanpa berbuah gitu. Jadi kurang bermanfaat gitu. Lalu bahkan adab itu ada adab dunia watin itu, bahkan ada adab dunia tentang hal-hal yang berkaitan dunia dan adab yang berkaitan dengan agama. Tuh. Di Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28 Allah menjelaskan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka yang dari hamba-hambanya dari golongan para ulama. Nah, kita diperintahkan oleh Allah itu agar meminta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu intinya adalah bagaimana cara kita memadukan ilmu dan adab. Orang yang mendapatkan ilmu kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga melahirkan khasyah atau rasa takut dengan Allah, yaitu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di Al-Qur'an yang seperti sudah saya bacakan, sungguhnya hanyalah orang-orang yang takut dengan Allah itu hanyalah hamba-hamba Allah dari kalangan para ulama. Jadi takutnya orang berilmu itu beda gitu. Takutnya orang berilmu itu adalah bagaimana dia mengagungkan Allah. Takut, yaitu takut dengan sebenar-benarnya takut. Tiga cara agar ilmu dapat bermanfaat, yaitu pertama, kita harus mengetahui adab terhadap diri kita sendiri. Jadi gimana cara kita beradab terhadap diri sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kita tuh seperti berwudu terlebih dahulu gitu, atau membersihkan diri dulu gitu, atau menghormati hak tubuh gitu. Jadi semisal kita lagi lapar gitu kan, mau membuat ilmu, mau menuntut ilmu, dan itu kita makan terlebih dahulu gitu. Jadi biar bisa fokus dalam belajar.
atau adab-adab dan lainnya. Dan kita ada terhadap guru, itu kita harus menghormati guru itu sendiri. Kita hormati guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Gitu. Seperti contohnya suara kita tidak lebih tinggi dari guru dan sebagainya. Yang ketiga adalah adab terhadap pelajarannya, yaitu kita menghormati pelajarannya gitu. Contoh misalnya kita belajar Al-Quran gitu, maka kita jangan menaruh Al-Quran itu di bawah, di sepantaran dan kaki kita gitu, sejajar kaki kita. Tapi kita usahakan Al-Quran itu di atas kaki kita. Jadi itu 3 cara agar ilmu kita dapat bermanfaat. Selanjutnya jiwa dan potensinya. Tazkiyatun nufus atau tarbiyatun nufus, atau bisa disebut tahdhibun nufus, yaitu adalah gimana cara kita mendidik jiwa, dan pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad. Manusia terdiri dari jasad dan rohani. Roh dan jiwa dibedakan. Jiwa yang dididik dengan benar maka akan berdampak baik bagi jasad. Begitu pula sebaliknya. Jiwa yang dididik dengan rusak, dengan tidak benar, maka akan berdampak buruk juga bagi jasad. Jadi jiwa kita itu menentukan baik buruknya tubuh kita sendiri gitu. Nah, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Itu unsur pertama adalah syahwat, yang kedua akal, dan ketiga adalah emosi. Nah, manusia syahwat itu adalah keinginan duniawi gitu. Nah, jadi manusia itu memiliki keinginan. Contoh misalnya syahwat untuk makan gitu. Jadi manusia itu memiliki keinginan untuk makan, atau syahwat untuk menikah gitu, atau syahwat untuk lawan jenis gitu. Dan syahwat yang lainnya gitu. Jadi syahwat ini bisa jadi keinginan kita soal duniawi, tapi bisa mendapatkan manfaat di akhirat gitu. Contoh kita bisa mendapat pahala. Contoh misalnya kita makan tapi diniatkan agar kita kuat dalam belajar gitu. Jadi itu mendapatkan pahala dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar amalan duniawi, tapi bisa jadi dimasukkan dalam amalan ukhrawi atau amalan akhirat. Selanjutnya adalah akal. Akal adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi dengan akalah manusia itu bisa berpikir, bisa menggunakan logikanya. Karena jika manusia tanpa akal, maka ia tidak bisa berpikir, gitu. Tidak bisa belajar, mempelajari sesuatu. Dan yang ketiga adalah emosi. Jadi manusia itu memiliki emosi sedih, nangis, senang, dan lain-lainnya. Jadi manusia juga bisa ditentukan oleh emosinya, gitu. Dan semua itu diatur oleh akal. Nah, jika akalnya buruk, maka syahwat dan emosinya pun akan ikut buruk. 3. Konsep bahagia dan sukses. Dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Sadaqallahul. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, makna aflaha yang terdapat di surat Al-Mu'minun tersebut setidaknya ada 5. Yang pertama adalah as-sa'adah, yaitu bahagia. Jadi orang mukmin itu selalu bahagia, hidupnya tenang-tenang saja sih itu, karena dia menggantungkan kebahagiaan itu hanya kepada Allah. Jadi apapun yang ditentukan oleh Allah,
itu membuatnya bahagia. Yang kedua adalah baqaul khair atau tetapnya kebaikan. Jadi orang mukmin itu tetap dalam kebaikannya gitu, karena dia beriman kepada Allah, dan apapun yang dia lakukan semata-mata karena Allah, maka itu akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah idrakul matalib atau terkabul hajatnya. Jadi aflaha gitu, makna beruntung bagi orang itu yaitu hajat-hajat itu tercapai. Jadi Allah tuh mengabulkan hajat-hajatnya, mengabulkan keinginannya, mengabulkan doa-doanya. Yang keempat, ghafara bima yurid, mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kurang lebih sama seperti idrakul matalib. Jadi orang mukmin itu menang gitu, mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi misalnya dia ingin sesuatu gitu, misalnya dia ingin anak gitu, atau ingin rezeki. Nah, dia menggantungkan keinginan itu ke Allah gitu, dan dia berusaha. Misalnya contoh dia ingin mendapatkan rezeki, dia bekerja dan dia akhirnya Allah pun memberikan apa yang diinginkan, itu diberi rezeki berupa harta, atau mungkin diberi rezeki berupa istri yang soleh, atau keluarga yang baik, keluarga yang soleha gitu, atau orang tua yang mendukungnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah an-najah, yaitu sukses. Nah, jadi orang mukmin itu sukses dunia akhirat karena ia menggantungkan semuanya itu karena Allah. Dia bertawakal kepada Allah, apapun yang dilakukan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika khusyuk hatinya, maka khusyuk seluruh anggota tubuhnya. Maka hendaklah fokus dengan menghimpun semua pikiran hanya untuk ibadah dan mentadaburi maknanya. Dan kebahagiaan ditentukan dari sholatnya, dan kekhusyuan dalam sholat berdampak positif pada kehidupan pribadinya. Jadi sholat itu menentukan kualitas seorang, kualitas keimanan seorang, dan semakin khusyuk dia dalam sholatnya, dalam beribadahnya, maka akan semakin berdampak positif terhadap kehidupan pribadi. Yang keempat adalah konsep alam, seni, dan budaya. Konsep alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang selain Allah. Nah, jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dan Allah juga mencintai keindahan. Allah itu cinta dalam keindahan. Dan semua itu tidak boleh keluar dari nilai agama yang menyangkut sistem-sistem agama. Dan itu semua tujuannya adalah supaya mereka untuk patuh, untuk menyembah Allah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidak aku ciptakan mereka. Siapa? Jin dan manusia itu kecuali menyembahku. Jadi manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Dan manusia itu mewakili sebagai khalifatullah. Jadi manusia ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengelola bumi. Jadi khalifah Allah di bumi, di muka bumi, dan juga beribadah kepada Allah. Nah, yang harus dipahami bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu, dan Allah pun tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena Allah itu sendiri bukan alam.
Karena alam itu pasti diciptakan, sedangkan Allah itu tidak diciptakan, dan apapun selain Allah itu disebut alam. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Jadi pencipta segala sesuatu. Dan Al-Mudabbir, yang Maha mengurus, jadi mengurus segala sesuatu. Dan Allah pula itu Ar-Razzaq, itu yang memberikan rezeki, mengatur rezeki setiap hamba-hambanya, setiap makhluknya. Nah, selanjutnya pilar kebangkitan umat Islam. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awalu salahi hadhil ummati al yaqinu wa zuhdu wa awalu fasadiha al bukhlu wal amalu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahul Baihaqi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal dari kebaikan umat ini adalah yakin dan zuhud, dan kerusakannya adalah kikir dan panjang angan. Jadi di sini Nabi SAW membahas bahwa umat ini akan selalu dalam kebaikan selama umat itu yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulnya, yakin kepada imannya, yakin kepada Islam, dan zuhud. Itu zuhud terhadap perkara-perkara duniawi gitu, dalam perkara yang sifatnya duniawi gitu, sifatnya sementara gitu. Jadi mereka itu tidak berlebih-lebihan dalam menikmati hal duniawi gitu. Mereka tidak menjadikan dunia itu di hati mereka, tapi mereka menikmatinya dengan secukupnya. Dan yang kedua, kerusakan untuk umat ini. Kerusakan umat ini itu dua, yaitu kikir dan banyak angan. Jadi mereka tuh pelit, kikir gitu, kikir terhadap harta, kikir terhadap jabatan, kikir dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh kikir, sifat mereka itu tidak cukup, tidak merasa puas dengan apa yang mereka punya. Dan ini tuh bersangkutan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir, panjang angan. Mereka itu panjang angannya, terlalu panjang gitu. Jadi mereka tuh berangan-angan bahwa bisa ini, tapi tidak ada aksi dari mereka gitu. Jadi terlalu banyak berangan-angan tanpa adanya perlakuan gitu, lakuan gitu. Jadi mereka hanya banyak pikir gitu tanpa ada banyaknya aksi gitu. Selanjutnya, kota Bukhara dari perjalanan mencari ilmu. Bukhara, kota ini menjadi kota peradaban, dan Imam Bukhari lahir dari kotanya ketika kota itu berada di puncak peradaban. Nah, komunitas atau budaya yang berkembang itulah yang menjadi peradaban. Sejak usia 10 tahun, Imam Bukhari itu ditempatkan di Utap-Utap. Nah, jadi Utap-Utap itu seperti tempat, jadi duduk di masjid. Nah, beliau ini berada di halaqah ilmu gitu, bersama para guru gitu, para masyayikh untuk menghafal ilmu. Dan 10 tahun itu Imam Bukhari sudah terbiasa. Ya, karena mungkin lingkungan juga salah satu pendukungnya untuk hadir. Beliau itu selalu hadir gitu di majelis ilmu. Bahkan di dalam dirinya itu beliau ada kecintaan untuk menghafal hadis itu di usia 10 tahun. Dan budaya berkembang itu untuk menuntut ilmu di masjid Bukhara itu. Diabolisme pemikiran.
Diabolisme adalah suatu pemikiran yang menyimpang dari jalan kebenaran, menyebabkan kesesatan dan keraguan-raguan dan mudah tergoda dengan sifat yang fana. Nah, macam-macam syubhat yang menjadi pemikiran. Yang pertama itu adalah liberalisme. Nah, liberalisme ini seperti pemikiran yang mereka tuh merasa bebas. Jadi apapun yang mereka lakukan itu tidak menyangkut dengan agama. Jadi segimana mereka itu, dan zaman dulu ini dipegang oleh kaum bangsawan dan kaum agamawan zaman dulu di barat. Jadi mereka tuh bagaimana mereka hidup itu sebagaimana mereka gitu. Jadi urusan agama dan urusan kehidupan. Atau bahasa mereka tuh gereja ya gereja, di luar gereja ya itu urusan mereka, tidak tersangkut dengan gereja. Yang kedua itu adalah pluralisme, atau bisa disebut menganggap semua agama itu benar. Jadi anggapan ini berpendapat bahwa semua agama yang ada di dunia ini benar, apapun agama itu, entah itu mau menyembah patung atau menyembah matahari, atau misalnya mereka contoh kaum Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, nah, itu semuanya benar gitu. Jadi mereka berkeyakinan bahwa semua agama itu adalah benar, tidak berpendapat bahwa hanya satu. Beda dengan Islam yang Islam itu berpendapat bahwa ya hanya Islam lah, seperti yang sudah Allah jelaskan, inna indallah Islam gitu. Jadi agama yang inad-dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah yang itu hanyalah agama Islam. Jadi selain Islam itu Allah tolak. Selanjutnya adalah sekularisme, yaitu pemisahan agama dengan politik atau negara. Jadi kurang lebih mirip seperti liberalisme, namun sekularisme itu lebih condong ke arah politik gitu, ke arah pemerintahan. Jadi mereka tuh tidak mau gitu mencampur adakan antara politik dan agama gitu. Jadi mereka tuh ya politik gitu. Tidak ada urusannya dengan agama, tidak boleh membahas agama gitu, karena politik dan agama gitu. Jadi masing-masing. Selanjutnya adalah orientalisme. Orientalisme itu seperti gagasan bahwa orang-orang barat itu mereka tuh membuat asumsi dan penilaian tentang orang-orang timur, padahal mereka sendiri tuh tidak paham sepenuhnya gitu. Jadi mereka tuh hanya membuat stereotip buruk terhadap orang-orang timur gitu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa orang-orang timur itu lebih rendah dari mereka. Jadi mereka menganggap bahwa pemikiran orang-orang timur itu masih terbelakang, masih di bawah mereka. Mereka berpikir bahwa orang-orang timur itu peradaban itu kurang, tidak seperti orang-orang barat di sana. Jadi mereka tuh merasa mendominasi dunia ini. Jadi mereka tuh ingin membaratkan orang-orang timur. Jadi orang timur itu mereka pikir itu terbelakang gitu. Dan banyak hasil pemikiran murni Islam itu dicampur adukan oleh mereka gitu. Jadi dirubah-rubah dengan versi mereka sendiri. Bahkan narasi-narasi tentang keislaman itu dirubah oleh mereka untuk media-media barat gitu. Jadi seakan-akan media barat itu memberitakan bahwa orang timur itu yang jahat, orang timur itu kejam, orang timur itu buruk dan sebagainya. Jadi mereka tuh menjelek-jelekan orang timur. Dan yang terakhir itu adalah ateisme, yaitu menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Jadi mereka tuh beranggap bahwa semua dunia ini berjalan dengan sendirinya gitu, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan gitu. Dan ada yang berkata bahwa manusia itu
berevolusi dari kerang. Jadi tidak ada yang mengatur alam semesta itu. Semesta ini berjalan dengan sendiri. Gitu. Alam gaib dan kebangkitan. Alam gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara zuhir gitu. Tapi kita bisa merasakannya dan harus diyakini dengan benar karena itu adalah ciptaan Allah. Nah, contohnya seperti alam jin. Alam jin itu alam gaib karena kita tidak bisa melihatnya dengan secara kasat mata, tapi itu ada. Itu ada, itu nyata gitu. Seperti Allah sudah sampaikan gitu bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Berarti jin itu memang ada walaupun manusia sendiri tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Nah, di dalam alam dan alam gaib ini ada yang namanya al-ba'ts. Itu artinya kebangkitan. Di mana manusia itu dibangkitkan lalu dibangkitkan. Nah, kebangkitan yang dekat dan kita itu contohnya adalah ketika kita bangkit dari tidur. Nah, Allah menggunakan ya ba'atsukum gitu. Nah, sampai ajal yang ditetapkan. Jadi ba'ats itu artinya bangkit gitu. Jadi kalau misalnya ba'ats itu bisa kita gunakan dari kita bangkit dari tidur, maka ba'ats versi Allah ini adalah kebangkitan manusia dari kematiannya. Nah, itu terjadi sebelum hari pembalasan. Nah, selanjutnya hari kebangkitan akan Allah tunjukkan di alam mahsyar. Di antaranya yaitu yang pertama hari penampakan. Jadi tampaklah segala perbuatannya. Tampak apapun yang dilakukan. Yang kedua itu adalah hari pembalasan, itu penimbangan, penghisaban, dan hari perincian. Apakah manusia itu masuk neraka ataupun masuk surga. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadana Allah wa yakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.